Kau kelihatan gelisah, Ratanja. Kulihat beberapa hari ini kau mondar-mandir naik kuda. Apakah kau sedang mengalami kesulitan? Tidak, Panji. Aku tidak apa-apa. Aku memang lagi senang berkuda. Bukankah berkuda adalah salah satu kegemaranku? Kau dipanggil menghadap Gusti Ramapati. Oh, kalau begitu, aku harus segera menghadap beliau. Hiya, hiya, hiya. Ratanja. Aku tahu. Dia pasti menjalin hubungan yang akrab dengan Praharsini. Dia pasti sedang jatuh cinta. Aku dapat merasakan gejala-gejalanya. Bagaimana keadaan gadis itu, Ratanja? Ampun, Gusti. Sampai sekarang, Praharsini masih tetap belum banyak perubahan. Tapi, hamba masih terus berusaha, Gusti. Aku memberimu waktu 7 hari, Ratanja. Dalam waktu 7 hari, kau harus sudah dapat membereskannya. Praharsini sudah harus dibawa menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Kau tahu, aku telah gagal dengan 2 orang gadis yang dibawa Panji ke Tawang. Mereka ternyata tidak dapat diandalkan. Mereka 2 orang gadis itu telah mengecewakan. Sekarang aku harus berpaling kepada Praharsini. Sebab kalau sampai Gusti Prabu kembali kecewa, aku yang malu, Ratanja. Aku akan kehilangan muka. Kau tahu hal itu? Iya, Gusti. Hamba tahu. Panji Ketawang, Rawedeng, dan Rayuyu melaporkan kepadaku. Mereka mengatakan bahwa beberapa hari terakhir ini kau seringkali mondar-mandir di sekitar Istana Majapahit. Kau berkuda ke sana kemari. Apa yang sedang kau lakukan, Ratanja? Ampun, Gusti. Hamba tidak sedang melakukan apa-apa. Hamba hanya berkuda saja. Kau harus menangani Praharsini secara baik. Kau jangan pergi kemana-mana dulu. Aku sangat mengharapkan bantuanmu, Ratanja. Iya, Gusti. Hamba akan berusaha tidak mengecewakan hati Gusti Ramapati. Baiklah, kau boleh pergi sekarang. Matahari telah sejak tadi tenggelam di punggung-punggung bukit. Malam terasa sunyi. Beberapa orang prajurit jaga mondar-mandir di depan rumah kediaman Sang Ramapati. Praharsini gelisah di ruangan tidurnya. Sebentar berdiri, sebentar duduk. Seharusnya dia sudah datang. Kalau memang Ratanja menepati janjinya, dia pasti datang malam ini. Tapi, mengapa dia belum juga muncul? Apakah dia tidak menepati janjinya? Atau barangkali dia mendapatkan kesulitan untuk mencari kesempatan? Oh, Ratanja, pemuda itu masih sangat lugu. Aku tahu dia seorang pemuda yang baik. Dia jujur dan baik. Kalau sampai dia mendapatkan kesulitan karena ingin menolongku, aku merasa berdosa sekali. Siapa? Aku Praharsini. Cepat buka pintunya. Kau Ratanja. Kukira kau tidak datang. Aku sudah cemas menunggumu. Aku akan menepati janjiku, Praharsini. Cepat masuklah, Ratanja. Kita bicara di dalam. Iya. Bagaimana, Ratanja? Sudah 2 hari ini aku cemas menunggumu. Aku hampir tidak bisa tidur. Aku ingin sekali menemuimu.
Tapi aku tidak mempunyai alasan yang tepat. Praharsini, Ya, apakah kau sudah siap? maksudmu? Malam ini juga kita akan meninggalkan Majapahit. Apa kau sudah siap? Jadi kau sudah memperoleh kesempatan itu, Ratanca? Kau sudah memperoleh jalan yang aman? Kau sudah mempunyai cara untuk bisa meninggalkan rumah kediaman Ramapati ini? Aku lihat beberapa orang prajurit mundar-mandir di halaman. Jawablah pertanyaanku dulu. Apa kau sudah siap? Sudah, Ratanca. Aku sudah siap. Barangkali usaha kita ini akan gagal, Praharsini. Apa kau sudah siap? Kita tidak boleh gagal, Ratanca. Tapi kalau memang kita harus gagal, apa boleh buat? Aku sudah siap menanggung akibatnya. Kita akan menempuh jalan yang berbahaya. Mungkin nyawa kita yang menjadi taruhannya. Kau sudah siap? Kau tidak usah khawatir, Ratanca. Aku pun tidak ragu-ragu lagi. Kalau memang kau sudah siap membawaku pergi dari Majapahit, aku pun sudah siap. Iya. Kalau begitu, baiklah. Sekarang kau benahi pakaianmu. Bawalah bekal sedikit untuk di perjalanan nanti. Aku sudah menyiapkan seekor kuda. Dan lihatlah, aku membawa segulung tambang. Tambang? Untuk apakah itu? Kita tidak mungkin melewati jalan biasa. Di mana-mana banyak berkeliaran prajurit-prajurit Majapahit. Kita harus memanjat tembok benteng untuk bisa keluar dari lingkungan istana ini. Kau berani melakukannya, Praharsini? Kau tahu, Ratanca, aku tidak mempunyai pilihan lain. Aku memang sudah bertekad pergi dari tempat ini. Ya, sekalipun aku harus berhadapan dengan ujung tombak prajurit-prajurit Majapahit, aku tidak takut dan aku tidak gentar. Nah, kalau begitu, kita akan mengadakan persiapan sekarang. Kita bisa meninggalkan ruangan bilikmu ini melalui jalan butulan di belakang. Apakah jalan butulan tidak dijaga prajurit, Ratanca? Sebentar lagi mereka akan datang untuk menjaga jalanan ini. Sekarang belum. Ayo, cepat Praharsini. Mudah-mudahan saja Sang Hyang Widi melindungi kita. Ratanca dan Praharsini segera mengadakan persiapan. Mereka menunggu saat yang baik untuk keluar dari ruangan bilik. Menjelang tengah malam, saat itu pun tiba. Praharsini menyamar sebagai seorang laki-laki. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyok uloro, sakit pinggang jadi sembuh. Minum Karol Super Pill. Aduh, rematik kuku, mah. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karol Super Pill. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh. Minum Karol Super Pill. Karol Super Pill menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Hati-hati. Kalau nanti ada yang menyapamu, kau tidak usah menyaut. Suaramu akan bisa dikenal sebagai suara perempuan. Iya, Ratanca. Aku akan menuruti perintahmu. Kukira ini saat yang baik. Para pembantu sudah tidur. Dan prajurit-prajurit jaga berkumpul di halaman depan. Ayo Praharsini. Baik, Ratanca. Aku akan berjalan di belakangmu. Ya. Setelah menutup kembali pintu ruangan bilik, mereka berdua melangkah mengendap-endap di halaman samping. Mereka berjalan menuju pintu butulan, sebuah pintu kecil yang terletak di halaman belakang. Mereka dapat melewati pintu dengan selamat. Tak seorang pun melihatnya.
Selanjutnya mereka berjalan menyusuri lorong yang agak gelap. Kita tunggu sebentar, Prasini. Tidak usah terburu-buru. Aku hampir saja lupa menutup pintu ruangan bilik. Iya, untuk sementara kita selamat. Tapi aku masih belum yakin apakah pelarian kita ini akan berhasil. Di ujung lorong ini barangkali ada beberapa orang prajurit jaga. Tapi mudah-mudahan saja mereka sedang berkeliling ke tempat-tempat yang lain. Lorong ini menuju kemana, Ratanca? Lorong ini menuju ke alun-alun. Tapi kita tidak usah melewati alun-alun. Kita harus memanjat dinding benteng untuk bisa keluar dari lingkungan istana ini. Ayo terus sini, mumpung keadaan aman. Awas, buntalan pakaianmu jangan sampai ketinggalan. Baik, Ratanca. Kembali mereka berjalan mengendap di sepanjang lorong. Nampaknya nasib mereka masih cukup mujur. Di ujung lorong tidak nampak seorang pun prajurit jaga. Suasana sangat sunyi. Ratanca segera mengurai tambang dan melemparkan ujungnya ke atas tembok benteng. Ujung tambang yang dipasang kail segera menyangkut di pinggiran tembok benteng. Kukira tambang ini cukup kuat, Prasini. Kita akan memanjat ke atas. Kau berani melakukannya, Prasini? Mengapa tidak berani, Ratanca? Aku memang tidak pernah memanjat seperti seorang laki-laki. Tapi dalam keadaan seperti ini, aku berani melakukan apa saja. Iya. Prasini, cepat bersembunyi di sini. Jangan di situ. Di sini. Di balik rumpun tanaman menjalar ini. Cepat, Prasini. Ada apa, Ratanca? Aku mendengar langkah-langkah beberapa orang prajurit. Mereka berjalan menuju kemari. Sungguh, aku melihat bayangan melintas di sekitar tempat ini. Mungkin bayangan dahan-dahan pohon. Bukan, jelas bukan. Bayangan manusia. Mungkin kau sudah mengantuk. Orang mengantuk seringkali melihat bayangan macam-macam. Sudahlah, lebih baik kita kembali ke gardu penjagaan. Tak ada apa-apa di sini. Ya, mungkin saja karena aku mengantuk. Tapi sepertinya aku benar-benar melihat bayangan manusia melintas. Sudahlah, daripada ngomong ngalur ngidul tidak karuan, lebih baik kembali ke gardu penjagaan. Di sana kita bisa ngobrol bersama teman-teman sambil minum tuak manis. Ayolah, tak ada apa-apa di sini. Percayalah. Akhirnya dua orang prajurit Majapahit itu bergegas pergi. Setelah mereka lenyap di balik tikungan lorong, barulah Ratanca dan Praharsini menjadi tenang kembali. Hampir saja. Iya. Jantungku serasa mau berhenti berdenyut, Ratanca. Hampir saja kita tertangkap. Untung prajurit yang satu itu tidak percaya kata-kata temannya. Iya. Kita harus segera naik ke atas tembok benteng, Prasini. Sekalipun lorong ini tidak dijaga dengan ketat, tapi sewaktu-waktu mereka dapat kembali lagi kemari. Ayolah, kau boleh naik sekarang. Aku akan memegang tambang dari bawah, ya. Kau jangan pergi kemana-mana dulu, Ratanca. Ya, cepat naiklah. Kita harus menggunakan waktu sebaik-baiknya. Baik, Ratanca. Praharsini dengan susah payah memanjat tambang. Perlahan-lahan dia menyeret tubuhnya naik ke atas tembok. Beberapa kali dia hampir terpeleset jatuh. Tapi gadis cantik dari desa Buhayabang itu pantang menyerah. Dia terus memanjat. Sementara Ratanca memegang tambang dari bawah.
Akhirnya Praharsini sampai juga di atas tembok benteng. Dan selanjutnya ganti Ratanca memanjat tambang. Bagaimana Praharsini? Kau tidak apa-apa? Tidak, Ratanca. Aku tidak apa-apa. Kau sendiri bagaimana? Pokoknya untuk sementara waktu kita selamat. Tapi kita tidak boleh bersikap sembrono. Sewaktu-waktu kita bisa saja tertangkap prajurit-prajurit jaga. Kita sudah berada di atas tembok benteng sekarang. Lalu apa yang akan kita lakukan, Ratanca? Kita bisa turun ke bawah sana dengan berpegangan tanaman-tanaman menjalar ini. Dan setelah sampai di bawah? Kita lihat dulu keadaan. Kalau benar-benar aman, kita akan segera pergi ke suatu tempat. Aku menyembunyikan seekor kuda di suatu tempat. Itu, kita bisa menunggang kuda itu bersama-sama meninggalkan Kutaraja Majapahit. Ya. Aku gembira sekali, Ratanca. Aku bahagia sekali. Perjalanan ini memang cukup berbahaya dan menegangkan. Iya. Tapi hatiku bahagia sekali. Ratanca. Apa yang kau lakukan ini, Praharsini? Sudahlah. Aku ingin memelukmu, Ratanca. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepadamu. Kau harus mengucapkan terima kasih kepada Sang Hyang Widi yang telah menyelamatkan kita. Tapi kita tidak perlu berpelukan atau berdekapan. Perjalanan kita masih panjang. Kita belum tentu akan berhasil. Sudahlah, Praharsini. Kita harus segera turun dari tembok benteng ini. Ayolah, kau turun dulu ya. Kau berani bukan turun ke bawah sana dengan berpegangan tanaman-tanaman menjalar ini? Selama kau bersamaku, aku berani menempuh bahaya apapun juga. Tunggu, Praharsini. Tunggu dulu. Baringkan tubuhmu. Ayo, tundukkan wajahmu. Cepat, baringkan tubuhmu. Aku mendengar derap kaki kuda menuju kemari. Cepat. Untung kau segera mendekapku, Ratanca. Mereka itu prajurit-prajurit ronda. Mereka biasa mengadakan tugas ronda berkeliling di sekitar istana ini. Sebentar lagi, teman-teman mereka juga akan melewati jalan ini. Kita harus segera pergi dari sini. Benar, Ratanca. Tempat ini masih kurang aman. Kita harus segera pergi. Iya, cepat kau turun dulu. Aku akan menunggu di atas sambil mengawasi suasana di sekitar. Ayo cepat dari sini. Turunlah. Hati-hati. Jangan sampai peganganmu terlepas. Baik, Ratanca. Tapi kau juga harus segera turun. Aku tunggu di bawah ya. Ratanca. Lampu di dalam ruangan padam. Tidak biasanya Ratanca memadamkan lampu. Ratanca. Ratanca. Bukalah pintunya, Ratanca. Aku mau bicara denganmu. Sebentar saja. Rupanya pintu tidak dikunci. Aneh sekali. Ratanca, di mana kau, Ratanca? Ratanca? Kosong. Ruangan biliknya kosong. Ratanca tidak ada. Kemana dia pergi?